Perbedaan Gus Samsudin dan Ki Arjuna Samudra yang menjadi fenomenal karena kontroversi dalam pengobatannya ini, Mbah Hilo. Ya, ini seperti yang kita ketahui sendiri, Arjuna Samudra ini seorang spiritual, Mbah Hilo. Ya, yang ciri-ciri fisiknya kurus, ya, tinggi, juga ngomongnya penuh dengan percaya diri. Orang kalau udah ngomong percaya diri, Mbak Ilo, wah jangan disangsikan lagi. Ya, walaupun kebohongan yang diceritakan dia, tapi menjadi keyakinan untuk semua orang, itu bahaya sekali. Tapi di sini saya mengungkap ya, siapa sosok Arjuna Samudra ataupun Gus Samsudin ya, dari kacamata spiritual, Mbak Ilo. Apa perbedaannya? Kenapa mereka bisa terkenal ini, Mbak Ilo? Silakan, Mbak. Ya, begini ya. Karena Gus Samsudin dan Ki Arjuna ini adalah seorang spiritual ataupun dukun ya, kita bilang ya. Nah, di sini saya mengatakan perbedaannya adalah kena santet itu. Perbedaan antara Ki Arjuna dan Gus Samsudin. Gus Samsudin adalah menggunakan kita bilang ilmu ayat-ayat Allah, dan Ki Arjuna adalah menggunakan media. Dia memerintahkan sosok jampi-jampi ya, Mbak? Jin, ataupun menggunakan rapalan-rapalan itu. Oh, rapalan-rapalan kayak jampi-jampi termasuk ya, dia ya? Termasuk jampi-jampi seperti itu. Oke, Mbah, kalau dalam pengobatan mungkin dalam agama kita ya, Islam gitu, yang diperbolehkan ini pengobatan yang mana, Mbah, antara kedua spiritual ini? Ya, kalau demi untuk kebaikan, sebenarnya sih sah-sah saja. Namanya untuk membantu seseorang ya. Nah, itu sah-sah saja seperti itu. Tapi kan ini memang Mbak Ilo di kowar-kowar ini, Mbak Ilo. Bahkan Ki Arjuna sendiri yang mengatakan saya pasang tarif sekian. Wah, nilainya fantastis dong. Kita satu kali pengobatan dia mungkin berapa bulan gaji kita gitu loh, Mbak. Nah, ini saya mau bertanya sama Mbah. Apakah sebegitu mahal ya pengobatan seorang dukun, seorang spiritual seperti Arjuna, dan apa sebabnya harganya itu sekali pengobatan aja fantastis itu dibilangnya seperti itu, Mbah? Ya, mungkin begini ya. Karena kan kita bilang kan sosok ilmu ini kan seperti ada dua macam ya. Dan kita bilang mungkin kalau seperti Gus Samsudin dia banyak menggunakan ilmu ayat-ayat Allah. Dan kalau kita lihat dari Ki Arjuna mungkin dia banyak menggunakan media sosok makhluk gaib gitu ya. Nah, jadi mungkin beliau sedikit banyaknya membutuhkan biaya ataupun mungkin kita bilangkan seperti bahan-bahan yang untuk membantu dianya agar supaya melakukan pengobatan tersebut seperti itu. Seperti itulah mungkin yang membuat biayanya itu menjadi mahal gitu ya. Oke, menurut Mbah Hilo berarti di sini cara pengobatannya yang berbeda, yang mungkin lebih beresiko yang dilakukan sama Mas Arjuna. Benar. Oke, ada pendapat juga mengatakan gini, Mbah. Ketika kita melakukan pengobatan untuk menyembuhkan seseorang, kadang ada spiritual atau dukun yang menggunakan atau menjaminkan jiwanya agar makhluk-makhluk gaib ini mau memberikan kesembuhan sama yang diobatin. Itu dilakukan juga nggak sama Ki Arjuna ini? Ya, karena begini, Ki Arjuna dia bisa memerintahkan sosok jin ataupun sosok makhluk yang tak kasat mata ya, untuk media dia, ataupun kita bilangkan untuk media penyembuhan atau media santet. Nah, tergantung apa yang dia inginkan seperti itu. Iya, tapi yang inti yang tadi saya bahas adalah pengobatan mahal dia karena setiap pengobatan dia berkomunikasi dengan jin, jinnya itu memakan jiwa dia. Ya, itulah mungkin yang bisa terjadi karena dia kan banyak membutuhkan biaya-biaya ataupun syarat-syarat yang membuat dia ini harga tadi menjadi melambung gitu atau tinggi gitu, mahal. Seperti itu. Mahalnya harga tentunya diikuti juga dengan pengobatan, pengobatan yang manjur juga yang kan? manjur juga seperti itu. Oke. Tapi di sini yang saya mau bertanya-tanya, Mbah Hilo, ini kan netizen ini kan di rumah kan pengobatannya cuman di jampi-jampi, cuman di apa ya namanya, cuman minum air putih tanpa ada rasa, tanpa ada jamu-jamuan. Kok mahal sih, Mbah, gitu loh? Ya, karena begini kita bilang ya, karena
memang sih orang beda-beda ya. Ada yang menggunakan seikhlas hati, dan ada juga di belakang itu kita kan tidak tahu syarat-syarat apa yang dilakukan oleh mereka sebelumnya. Nah, mungkinkah dia nanti menyediakan seperti kita bilangkan engkung atau bagaimana ya, atau sesajen atau bagaimana di luar itu ya, kita tidak tahu seperti itu. Nah, itulah mungkin biayanya yang bisa menyebabkan itu tadi harganya mahal seperti itu. Oh, jadi ada ritual-ritual yang menggunakan bahan-bahan yang tidak murah juga. Iya, gitu ya, seperti itu. Oke, Mbah, terkait dengan Gus Samsudin dan Ki Arjuna. Ya, kita ketahui pengobatan Gus Samsudin itu kan dilakukan di pondok. Iya, Mbak ya. Dilakukan di pondok, dilakukan bersama-sama dengan calon-calon pasien yang lain, dikumpulkan jadi satu. Ya. Kemudian selawatan bersama, doa bersama, zikir bersama, selawatan bersama. Itu yang saya tahu yang dilakukan Gus Samsudin. Selepas itu baru mungkin diberikan jamu atau madu dan lain-lainnya sebagai penawar kesembuhan lah, ya, obat kesembuhan bagi sang calon pasien tadi. Nah, kalau Ki Arjuna ini kan jelas-jelas berbeda, Mbak Elo. Mungkin kalau kita bilang, mungkin pas pengobatan mediasi, pengobatan tadi dilakukan, mungkin dia tidak melakukan nih dengan cara-cara Islami seperti yang Gus Samsudin lakukan. Apa itu tidak termasuk sesat nanti, Mbak Elo, jatuhnya? Nah, silakan lanjut aja, nggak apa-apa. Ya, bagaimana tadi? Pengobatan Gus Samsudin kan keislaman, gitu ya, ayat-ayat, zikir dan lain-lainnya. Kalau Ki Arjuna ini dia fokusnya malah ke pengobatan yang di luar nalar gitu kan. Nah, disuruh meyakini kita untuk meyakini sesuatu hal yang mungkin di luar akal pikiran kita gitu. Karena saya pernah lihat beliau ini menjual belikan tali pocong, Bahilo. Nah, seperti salah satunya yang di luar nalar mungkin ya. Nah, itu gimana, Mbah? Apa itu tidak termasuk kesesatan gitu, toh, Mbah? Ya, sebenarnya gini, itu sih di luar dari jangkauan Islam sebenarnya. Dari JPS juga ya, Mbak Elo? Iya, karena begini ya. Kalau sudah kita menggunakan istilahnya tali pocong ya, nah itu kan tujuannya untuk tidak baik seperti itu. Nah, biasanya untuk itu kan kesembuhan, toh, Mbak Elo. Dia sakit berobat ke Ki Arjuna untuk kesembuhan. Ada juga memang dia komunikasi, mediasi untuk melancarkan rezeki juga ada, juga melayani seperti itu dia. Makin besar maharnya, makin besar juga kemungkinan kayanya itu, kata Arjuna, Ki Arjuna. Piye iku, Mbah? Ya, tapi gini ya, sebaiknya kita kan berpikir juga ya. Kalau yang kita meminta dengan sosok-sosok gaib ya, atau bukan yang maha kuasa, itu biasanya ada efeknya terhadap si pelaku, bilang, apa ya, yang meminta pengobatan ataupun kepada si ngobati seperti itu. Berarti ada dampaknya, kedua belah pihak ya. Yang melakukan pengobatan dengan cara seperti itu kena ada akibatnya gitu. Yang diobatin juga karena sudah melihat pengobatan seperti itu tapi tetap melanjutkan dengan cara seperti itu, maka akan mendapatkan akibatnya. Walaupun memang benar dikasih gitu ya, Mbak Elo. Baik itu kesehatan maupun kekayaan gitu ya, Mbak. Benar. Gitu ya, Mbak ya. Beda kalau Gus Samsudin. Gus Samsudin kayak mana sih, Mbak bilang? Saya mau minta kekayaan nih sama Gus Samsudin. Gus Samsudin bisa nggak? Bisa katanya. Caranya kepiye itu, Mbak? Biasanya. Terutama kalau seperti Gus Samsudin, dia meminta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon dan kemudian melakukan doa-doa ataupun kita bilangkan seperti ajaran-ajaran Rasulullah kita bilang ya. Nah, sementara kalau Ki Arjuna ini dia spontan gitu ya. Dia tinggal hanya memerintahkan sosok apa ya untuk apa yang dia inginkan gitu ya. Nah, contoh bantu mereka itu sembuhkan gitu kan, memerintah sosok jin. Nah, sosok jin itu langsung terjun untuk menyembuhkan seperti itu. Yang saya lihat secara mata batin, saya melihat di sini banyaknya ritual-ritual yang seperti di luar nalar, Mbak Elo. Mungkin ada apa ya? Memelihara sesuatu benda, mungkin ada memegang suatu benda sebagai suatu keyakinan. Saya melihat itu sih dari kacamata batin saya yang dilakukan sama sosok Ki Arjuna ini, Mbak Elo. Makanya ilmu-ilmu seperti ini memang saya lihat memang ada, Mbak Elo. Dan kalau orang yang imannya kurang, Mbak Elo, saya takutkan mereka akan ikut ke dalamnya. Nah, ini bahayanya. Dan malah ketika mereka yang rajin beribadah masuk ke dunia dan yakin seperti ini, maka
kemungkinan akan lupa dia Mbak Ilo melakukan kewajibannya sebagai muslim Mbak Ilo. Ya. Itu yang saya takutkan sih Mbak. Sebaiknya begini juga ya, kepada apa ya, yang kita bilang kepada meminta pengobatan lah. Sebaiknya ya Anda harus paham juga ya, apa-apa saja yang dikaitkan dengan sosok spiritual tersebut. Apakah itu mengandung unsur sesat atau bagaimana? Seandainya mengandung unsur sesat, sebaiknya tidak usah begitu. Iya, makanya Mbak Ilo kan ini kan pernah ditentang juga ya sama seorang pesulap merah juga, terkait dengan pengobatan Gus Samsudin. Yang jelas-jelas setiap pengobatan itu kan ada di konten, ya Mbak, ada baca selawat, zikir bareng-bareng gitu loh. Itu aja dibuat apa ya, direndahkan sekali sama sosok pesulap merah kan. Nah ini ada jelas-jelas yang jauh dari zikir, jauh dari sholawat, cara pengobatannya ya, seorang Ki Arjuna. Nah ini baru direspon dia nih Mbak Ilo. Nanti kita di part berikutnya lah Mbak Ilo bahas ini ya. Tapi yang Mbak Ilo lihat, kalau misalkan ada yang sudah mengenal Mbak Ilo nih ya, kemudian berobat kepada Ki Arjuna, dikatakannya mau berobat itu sakit ataupun meminta sesuatu, kesuksesan, kekayaan, sekali bertemu 15 juta, 20 juta, 30 juta, gimana Mbah Hilo menyarankannya kepada kita semua? Ya, karena begini ya, ini adalah kita sebagai meminta kekayaan. Nah, sebaiknya kalau memang kita orang muslim ya, nah kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau kita meminta kepada sosok kita bilang kan dukun ataupun spiritual ya. Nah, itu kalau menurut saya sih itu salah. Salah? Ya, karena kita meminta itu hanya kepada Allah. Nah, tapi kalau memang kita sakit ya, itu beda lagi. Nah, kita sakit ke dokter sudah nggak sembuh ya. Kadang kan begini, orang kan ada juga menggunakan kadang media santet. Nah, itu bagaimana? Itu kalau kita ke dukun atau ke kedokteran itu tidak terlihat penyakitnya. Tidak terlihat. Nah, jadi itu kita boleh-boleh saja kita meminta bantuan kepada seorang spiritual ataupun sosok dukun gitu ya, untuk mengangkat penyakit tersebut ataupun membongkar ilmu santetnya gitu yang ada di dalam tubuh kita. Oke, Mbak Ilo, mungkin kita bisa bahas di part berikutnya, karena ini kita akan mengungkap persoalan Ki Arjuna versus pesulap merah. Ya. Pesulap merah ini mana-mana yang viral di obok-obok sama dia Mbah. Nah, jadi kita akan bahas beliau. Mudah-mudahan kita semua dapat pencerahan. Ya tadi ini intinya ada sesuatu hal yang bisa kita minta kepada spiritual ataupun orang-orang pintar ya. Tapi itu pun ada batasannya ya Mbak ya. Kalau Mbak Ilo bilang tadi perihal kekayaan itu mintanya kepada Allah, jangan kepada yang seperti itu. Itu jatuhnya entah kemana-mana. Ya, tapi kalau misalnya ada Gus Samsudin diminta panjenengan, pasti disaranin untuk panjenengan itu puasa, panjenengan itu sholawat, doa, dan sholatnya didisiplinkan lagi. Terus habis sholat doanya minta kekayaan, boleh ya, mungkin seperti itu. Ya Mbak ya, mungkin sampai sini dulu kita teman-teman. Salam sedulur buat Ki Arjuna yang luar biasa tarife ya. Sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.